Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Riyadi, NPM 719212813. Kami dari kelompok 6 terkait mata kuliah Sistem Informasi Manajemen akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Kelompok 6 di sini nama-namanya yang pertama Hairul Ummah 719212742, Siska Silviana 719212744, Budia Sakinah 719212804, Fitriani 719212882, M Rizal 719212914, Robi Riyadi 719212813. Baik, langsung saja. Yang pertama, pengertian manajemen lingkungan. Manajemen lingkungan adalah aspek-aspek dari keseluruhan fungsi manajemen yang di sini termasuk perencanaan yang menentukan dan membawa pada implementasi kebijakan lingkungan. Jadi manajemen lingkungan di situ adalah sebuah aspek dari fungsi manajemen yang di situ menentukan kebijakan di sistem lingkungannya. Dan juga tidak hanya itu pengertian dari manajemen lingkungan, yang di sini kami juga sediakan menurut pengertian dari Stoner dan Winkel bahwa manajemen lingkungan adalah proses perencanaan, mengorganisasikan, memimpin, mengendalikan usaha-usaha anggota organisasi dan proses penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan. Jadi pengertian daripada manajemen lingkungan itu bisa mempunyai beberapa definisi yang berbeda, tergantung daripada kita ingin memilih atau kita mengartikan daripada arti manajemen lingkungan tersebut. Itu saja dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M Rizal, NPM 719212914. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan kelompok saya tadi. Saya akan membahas nomor 2. Sedangkan menurut Terry 1982, manajemen adalah proses tertentu yang terdiri dari kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, atau menggerakkan sumber daya manusia dan sumber daya lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, manajemen adalah sekumpulan aktivitas yang disengaja merencanakan atau mengorganisasikan dan menggerakkan yang terkait dengan tujuan tertentu. Lingkungan menurut definisi umum yaitu segala sesuatu di sekitar subjek manusia yang terkait dengan aktivitasnya. Ini saya akan menjelaskan kebijakan mengenai manajemen lingkungan. Pada negara maju, kerusakan lingkungan dipandang sebagai ancaman terhadap kehidupan. Sebaliknya, pada negara berkembang yang masih bergulat dengan pemenuhan kebutuhan dasar hidup. Dalam kaitannya dengan lingkungan, biasanya suatu negara telah mempunyai sistem pencegahan dan penanganan kerusakan lingkungan dengan membuat aturan hukum yang mengikat untuk proyek yang akan dilaksanakan. Beberapa kebijakan yang telah dibuat dapat dilaksanakan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya. 1. Amerika Serikat memberlakukan undang-undang mengenai penyertaan laporan analisis dampak lingkungan untuk proyek-proyek besar berlaku 1 Januari 1969, yaitu National Environmental Policy Act atau NEPA, yang merupakan reaksi atas kerusakan lingkungan akibat pencemaran pestisida, limbah industri, rusaknya habitat tumbuhan dan hewan langka. 2. Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pengelolaan lingkungan hidup.
Pelaksanaannya diatur Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 yang berlaku 5 Januari 1987. 3. Tahun 1994 diterbitkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup, yaitu KEP 12 atau Men-LH atau 3 atau 1994 tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UKL dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau UPL. 4. Masyarakat dunia telah memikirkan secara bersamaan mengenai isu kerusakan lingkungan hidup pada konferensi tingkat tinggi atau KTT Manusia di Lingkungan di Stockholm tahun 1972. Pada tahun 1992 di Rio de Janeiro dilakukan KTT Pembangunan Berkelanjutan atau World Summit on Sustainable Development atau WSSD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani, NPM 719212882. Pengendalian lingkungan adalah fase terakhir dari perencanaan, pelaksanaan, di pemeriksaan sistem manajemen lingkungan. Beberapa aspek lingkungan yang mempengaruhi adalah sebagai berikut. 1. Dampak pada perencanaan. Dampak perencanaan terdiri dari atas air, udara, radiasi, kontaminasi tanah, produksi, dan limbah. Dampak pada teknologi terdiri dari atas tumbuhan dan binatang, keanekaragaman hayati, habitat, dan alam. Dampak pada sumber daya alam terdiri dari atas tanah, pertanian, sumber daya hutan, kesediaan air tanah, mineral, dan tambang. Di sini saya akan menjelaskan tentang rusaknya manajemen lingkungan di Indonesia. Menurut BOM, derajat kesehatan terdiri dari 4 faktor, yakni lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan genetik. Jadi semua tindak dan tanduk manusia berawal dari lingkungan. Pencemaran lingkungan sendiri terbagi menjadi beberapa klasifikasi, antara lain pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana kualitas udara menjadi rusak dan berkontaminasi oleh zat-zat baik yang tidak berbahaya maupun yang membahayakan kesehatan tubuh manusia. Yang kedua, pencemaran air sering dijumpai di wilayah industri yang membuang limbahnya dengan berbagai macam polutan seperti logam berat, toksin organik, minyak, nutrin, dan padatan. Yang ketiga, pencemaran tanah merupakan keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Baik, itu dari hasil presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan, silakan dikirim ke grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.